Guys, nih buat teman-teman yang dari kemarin nanyain bang compare Poco X7 Pro PS Poco F7 kameranya bagusan yang mana. Nah sekarang kita akan compare ya Poco X7 Pro PS Poco F7 seperti apa hasil kamera di kedua HP ini. Nah daripada penasaran mending kita tes bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini kita di kamera depan dulu ya di 1080 30 fps ya. Nih yang kiri Poco X7 Pro dan yang kanan Poco F7 ya. Posisi dari awal sampai akhir akan saya samain ya. Jadi posisi sebelah sini Poco X7 Pro dan sebelah sini Poco F7. Nah untuk kamera depan di 1080 30 fps dulu ya. Nih seperti ini hasilnya kalau kita bawa jalan, kalau kita bawa ke backlight ya, ke cahaya matahari seperti ini nih, muka tetap jelas. Bentar serak nah guys, oke. Dan ini untuk mic saya belum aktifkan teman-teman, jadi ini untuk suara langsung dari kedua HP ini ya. Dan untuk suaranya saya akan gantian ya, Poco X7 Pro PS Poco F7. Nah menurut teman-teman lebih bagus yang mana untuk suara di kedua HP ini nih? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Untuk suaranya saya akan tes gantian. Kalau ke sini seperti ini ya, muka tetap kelihatan dengan jelas, rambut dengan jelas masih tetap kelihatan. Dan untuk warna, untuk pas sekarang pas merekam teman-teman ya, di si Poco F7 dia lebih kuning, sedangkan di si X7 Pro lebih kehitaman untuk kamera depannya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba tes kamera depan di resolusi paling tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang di resolusi paling tinggi untuk kamera depan. Untuk di si Poco F7 dia sudah support di 1080 60 fps teman-teman ya. Sedangkan di si Poco X7 Pro dia mentok di 1080 30 fps. Dan sekarang saya pakai mic teman-teman ya. Saya mic sudah diaktifkan karena berisik juga. Jadi untuk di video sekarang sampai akhir nanti akan saya pakai mic aja ya. Untuk 1080 60 fps di F7 dan 1080 30 fps di X7 Pro seperti ini hasilnya. Lebih stabil yang mana menurut teman-teman? Kalau kita bawa geser nih, kita bawa keliling seperti ini ya. Di si Poco X7 Pro dia sekarang udah lebih oke sih, karena sudah update di 103 kalau nggak salah ya. Dan seperti ini kalau kita bawa lari seperti apa, guncangannya lebih oke yang mana stabilnya ya. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah seperti ini ya kalau kita bawa lari di kedua HP ini. Menurut teman-teman lebih stabil yang mana nih ya? Silahkan nilai sendiri untuk kestabilan, warna, dan ketajamannya. Kalau kita bawa melawan cahaya seperti ini ya. Nih, matahari masih di sebelah sana. Oke. Nah, sekarang kita coba tes di kamera belakangnya, teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang masih di perekaman video belakang ya, tapi sekarang saya pakai mode bokehnya nih. Ini untuk mode bokeh dua-duanya mentok di 1080 30 fps. Untuk mode bokeh ya seperti ini di kamera depannya teman-teman ya. Dan ini mohon maaf nih buat teman-teman yang suka komen, "Bang, itu lokasinya di situ terus, bosen," katanya ya. Jadi ya lokasi di sini tuh ya biar dekat aja gitu teman-teman ya. Kalau saya kan kalau dari rumah ke sini cuma 15 menit, sedangkan kalau harus ke kota, ke Purwakarta kota itu lumayan, harus 1 jam ya satu kali jalannya itu. Jadi kalau bolak-balik 2 jam belum lagi bikin konten, jadi harus membutuhkan waktu yang lama. Nah sekarang makanya saya bikin di sini aja lah yang dekat. Jadi teman-teman jangan lihat tempatnya tapi lihat hasil videonya, karena yang teman-teman butuhkan hasil kamera di kedua HP ini ya. Ini untuk mode bokeh seperti ini. Kalau kita bawa cahaya seperti ini ya. Nih masih oke nggak? Lebih oke yang mana nih mode bokehnya nih? Coba kita bawa lari ya kalau di mode bokeh. Nih seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perekaman video belakangnya ya. Oke teman-teman, ini di perekaman video belakang Poco X7 Pro PS Poco F7 ya. Ini di resolusi standar ya, masih di 1080 30 fps. Saya bawa jalan seperti ini, bawa jalan biasa ya. Nih lebih stabil yang mana dan warna lebih oke yang mana? Oke, kalau kita bawa geser di 1080 30 fps. Nih, apakah dua-duanya stabil atau ada yang lebih jitter? Nih, menurut teman-teman lebih jitternya yang mana yang lebih parah, atau stabilnya yang lebih mana yang parah? Silahkan teman-teman nilai sendiri menurut pendapat masing-masing, komen di bawah video ini guys. Ya, gak usah dengerin orang lain, sesuai pendapat teman-teman masing-masing. Nah, kalau kita bawa lari seperti apa ya di 1080 30 fps nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ya. Kalau kita bawa lari seperti itu, teman-teman ya. Ini si Abang juga lagi bikin video nih. Oke, kalau ke muka seperti apa nih? Nah, kalau ke muka kita tes warnanya seperti ini. Ini kalau ke muka seperti ini ya. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana nih?
Oke X7 Pro atau Poco F7. Silakan ditilai menurut pendapat masing-masing ya. Sekarang kita pindah ya di 1080 60 fps. Oke teman-teman, sekarang di resolusi 1080 60 fps ya. Kita bawa geser dulu. Nih. Kita bawa geser pelan-pelan. Ada yang jitter gak? Kelihatan di 60 fps mulus ya. Mulus dua-duanya. Nih. Belum ada jitter. Tapi kita tahu nanti hasilnya, lihat aja karena sekarang kurang kelihatan juga ya, ada cahaya matahari. Kalau kita bawa jalan seperti ini, bentar tes dulu guys ya, biar ada objek-objek buat disepil nanti. Kalau di sebelah sini masih polosan. Oke, jadi kita lihat cari bunga dulu nih. Ntar guys, kita kesini dulu ya. Tarik anjir. Oke teman-teman, nah kita sepil di sini dulu warnanya ya. Di 1080 60 fps. Kalau ke daun seperti ini, jarak dekat seperti ini nih teman-teman. Nah menurut teman-teman lebih bagus yang mana untuk ketajaman ke bunga nih? Ini contoh, kita kesini dulu di 1080 60 fps. Oke, sekarang kita coba tes zoomnya ya. Nih 1080 60 fps, kita tes zoomnya. Set. Nah set, kita tes zoom ke sini. Ini 6 kali ya, 6 kali zoom untuk di si Poco F7. Kita coba di si Poco X7 Pro ya, sama di 6 kali zoom. Nah hasilnya seperti ini. Lebih oke yang mana nih menurut teman-teman nih? Di mentoknya di 6 kali zoom seperti ini. Kita coba bawa geser. Dua-duanya stabil ya, walaupun kita zoom masih oke. Kita ke bawah nih seperti ini. Kita coba balik lagi ke 2 kali zoom dulu. 2 kali zoom segini ya. Yang ini 2 kali zoom segini ya. Oke, kita balik ke awal. Set. Set. Nah itu untuk zoomnya. Sekarang kita coba tes guncangannya teman-teman ya. Kita coba tes bawa lari ya. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, belajar berhitung ya. Nah seperti itu kalau kita bawa lari nih. Bentar guys nih kita ke bunga lagi seperti ini ya. Lebih tajam yang mana, lebih stabil yang mana. Sekarang kita ke muka ya. Nih kalau ke muka seperti ini di 1080 60 fps Poco X7 Pro PS Poco F7. Nih menurut teman-teman lebih suka yang mana warnanya, ketajamannya, kejernihannya, ngehandle cahaya nih lebih oke yang mana? Silahkan ditilai sendiri. Oke, sekarang kita coba tes ke resolusi yang lain teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di kamera belakang di resolusi 4K 30 fps ya, masih 4K 30 fps. Nanti kita terakhir di 4K 60 fps. Ini untuk 4K seperti ini ya, di 30 fps deh. Oke, menurut teman-teman lebih bagus yang mana nih? Kalau 4K 30 fps, kita coba bawa geser. Apakah smooth atau jitter nih? Masih kelihatan jitter-jitternya ya. Kalau di 30 fps. Coba kita tes zoomnya di 4K, apakah lebih bagus? Bentar guys, ini pegangannya lumayan agak hese ya. Oke, kita coba tes zoom di 4K 30 fps, 6 kali zoomnya seperti ini, masih bagus. Yang X7 Pro seperti ini. Kalau masih merekam di si Poco X7 Pro, dia lebih bagus ya warnanya, dia lebih nyata dan sesuai. Ini birunya biru cerah. Sedangkan untuk di si Poco F7 dia lebih pucat ya, di si Poco F7. Kurang sesuai dengan aslinya. Dan untuk rumput kelihatan kalau di si Poco F7 dia kalau ke warna hijau seperti biasa lebih naik. Untuk warna lain si Poco X7 Pro dia sudah lebih bagus sekarang ya, karena di update 103 kamera lebih oke lagi teman-teman ya, gak seperti di 102 yang terlalu parah warnanya. Oke, seperti itu untuk zoomnya. Kalau kita bawa jalan seperti apa ya, di 4K 30 fps ya, 4K 30 fps nih. Begini kalau kita bawa jalan. Kita coba tes bawa lari seperti apa guncangannya dan kestabilannya ya. Oke, 1 2 3 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih ya. Kalau kita bawa lari seperti itu teman-teman ya. Kalau ke tangan seperti ini warnanya. Kalau ke kulit seperti biasa si Poco X7 Pro dia lebih kuning ya.
si F7 dia lebih oke kalau ke kulit. Tapi kalau ke alam, saya lebih suka si Poco X7 Pro biasanya karena cerah juga ya. Dan sekarang nggak terlalu berlebihan. Nih, kalau pas ngerekam ini masih nyata, masih sesuai X7 Pro. Sedangkan di si F7 dia lebih agak pucat sedikit. Tapi nanti lihat aja hasilnya ya. Oke, kalau ke muka berapa? Di 4K 30 fps nih. Di 4K seperti ini ya ke muka. Kalau sambil kita bawa jalan seperti ini. Nah, sekarang kita 4K 60 fps teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang di resolusi 4K 60 fps ya, resolusi paling tinggi di kedua HP ini. Ini lagi berkabut banget ya awannya. Cuacanya lagi berkabut seperti biasa, Cirata berkabut terus. Nah, kalau kita bawa geser dulu ya, bawa geser dulu nih. 60 fps harusnya sudah mulus, gak ada jitter. Mulus ya. Nih, kalau kita ke bawah set. Nih. Kalau masih merekam kelihatan di si F7 dia lebih nyata ya. Kalau masih merekam sekarang ke warna hijau, tapi untuk ke warna kulit sama sih ya. X7 Pro dia lebih terlalu naik. Masih merekam, oke. Kalau kita bawa guncang-guncang seperti ini. Stabil dua-duanya ya, 60 fps. Nah, sekarang kita coba bawa jalan. Mantap nih kalau dia 60 fps, nah, lebih smooth ya. Sirem atau kalau gak tahu semut mah. Nih, belalang. Oke, ke daun seperti ini teman-teman. Bentar. Gak saya bantu fokusnya ya, suruh mandiri aja. Mana yang lebih cepat fokusnya. Gak akan saya bantu. Set. Nah, kalau ke tangan seperti ini, kita coba bawa jalan dulu. Nah, ini ya. Kita tes bawa lari ya. Ini bawa jalan, ini masih bawa jalan. Nah, kita bawa lari 1 2 3. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, seperti ini di 4K 60 fps. Kalau kita bawa lari jarak dekat seperti ini ya. Kita tes zoomnya ya, tes zoom apa zoom lah, mau lah ya. Rek zoom ya. Oke, kita bawa tes zoom dulu di 6 kali zoom. Di sini kita tes ya 60 kali zoomnya nih. Seperti ini mentok. Mentok ya seperti ini nih. Masih tetap ya. Tapi kalau untuk sama-sama sih, sama-sama renyek ya. Oke. Tapi kelihatan di si Poco X7 Pro dia lebih luas ya untuk frame-nya, sedangkan di si F7 dia lebih dekat ya, lebih kurang lebar, sedangkan di si X7 Pro dia lebih lebar. Oke, seperti ini. Kalau ke muka seperti apa ya? Di 4K 60 fps nih. 4K 60 fps seperti ini ke muka. Nah, sekarang kamera belakang di mode bokehnya ya. Oke, kita tes mode bokeh dan mode malamnya guys. Oke teman-teman, ini di mode bokeh kamera belakang teman-teman ya, 1080 30 fps kamera belakang. Mode bokeh seperti ini, kedekatan nggak? Ini nggak kelihatan saya ya. Dan tadi si Poco X7 Pro sempat berembun ya kameranya karena perubahan cuaca mungkin ya, perubahan suhu. Oke, mode bokeh seperti ini di kamera belakang 1080 30 fps. Ini nggak tahu, saya nggak lihat hasilnya seperti apa ya, nggak tahu kedekatan, nggak tahu ke bawah kepala saya ya, soalnya gak kelihatan. Harusnya video orang sih untuk mode bokeh, jangan video sendiri karena pasti biasanya jadi lebih dekat ya untuk jangkauannya. Oke, kalau ke tangan lebih oke yang mana nih mode bokehnya nih? 1080 30 fps mode bokehnya ya, kamera belakang ya. Oke, ini gak ada objek ya. Nah, harusnya pakai objek kalau bokeh ya. Nih seperti ini. Oke, sekarang kita tes hasil mode malamnya guys. Nah, untuk perekaman video di malam hari seperti ini teman-teman ya. Ini kalau di jarak jauh seperti ini nih kelihatan nggak beda jauh teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat secara seksama menurut saya ini bagusan di si Poco X7 Pro ya. Ini kita lihat dari cahaya juga di si Poco X7 Pro kalau di malam hari oke ya. Nggak terlalu over dan nggak terlalu renyap juga. Ini sekarang kita coba tes zoomnya ya biar lebih kelihatan. Bentar guys, ini kita geser-geser dulu. Ya hampir sama lah ya untuk mode malam. Tapi kalau kita zoom seperti apa nih? Nah, ini yang motor ini pasti kelihatan ya kalau kita zoom di mode malamnya. Set. Nah, motor yang putih ini ya kelihatan di si Poco X7 Pro dia lebih bagus. F7 dia lebih pucat ya. Nah, dari warna juga ya. Pokoknya untuk mode malam si Poco X7 Pro dia mantap banget guys untuk mode malamnya.
Oke teman-teman, ini untuk kamera ultrawide-nya ya. Karena tadi di situ lupa ya, jadi sekarang sambil jalan-jalan aja nih untuk kamera ultrawide seperti ini. Nah untuk warna menurut teman-teman lebih bagus yang mana nih? Poco X7 Pro PS Poco F7. Nih di ultrawide-nya ya seperti ini. Nih itu bandungannya. Oke, warnanya lebih oke yang mana nih menurut teman-teman ya? Di kamera ultrawide-nya atau 0,6 ya. Nih lebih oke yang mana? Set. Kamera ultrawide. Nih kamera ultrawide seperti ini teman-teman ya. Sok. Oke. Jadi ya. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan karena kita lapar ya bikin 2 konten, jadi kita akan makan dulu di sini ya. Nih ini view-nya enak ya, makan di sini nih. Kita ngeliwat dulu di sini, dan di sini murah teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi liburan ke Cilatan yang bisa mampir dulu ke sini nih teman-teman ya. Di view-nya enak juga ya, indah. Kita bisa sambil niis ya di sini ya, nyejuk ya, nyejuk. Pokoknya aduh, pokoknya cari udara seger lah ya nih. Oke, sekarang kita lanjutkan melihat hasil sampel fotonya guys. Oke, ini untuk sampel foto di kedua HP ini guys, Poco X7 Pro PS Poco F7. Posisi masih tetap sama sampai akhir video teman-teman ya. Nih gimana hasilnya? Kalau menurut saya ini untuk hasil sebenarnya nggak ada yang seperti natural asli banget ya. Karena untuk di si Poco X7 Pro dia lebih naik warnanya, sedangkan di si Poco F7 dia malah lebih kehitam-hitaman ya, lebih pucat. Dan kalau kita lihat ke original ini mungkin kurang dua-duanya kurang ya kalau kita lihat ke original, tapi ini mungkin beda di warna aja, tergantung selera masing-masing mau yang cerah atau mau yang lebih gelap. Nah tapi kadang beda tipis-tipis ya, kadang juga di si Poco F7 malah lebih cerah teman-teman ya. Dan untuk ultrawide-nya seperti ini untuk mode bokehnya seperti ini. Ini gimana, lebih rapi yang mana? Untuk kamera depan sepertinya untuk selfie di si F7 dia lebih cerah ke muka, dan backlight matahari juga masih tetap bisa ngehandle untuk di si Poco F7. Untuk mode malam menang di si X7 Pro. Oke teman-teman, jadi hasil kameranya seperti itu. Nah menurut teman-teman lebih oke X7 Pro atau Poco F7 ya? Silahkan komen menurut pendapat masing-masing guys.